Dan hasilnya seperti ini, lebih panjang tangkainya, lebih lentur, ya intinya seperti itulah kurang lebihnya. Ini anggur setelah menjadi beri besar istilahnya lah ya. Kalau beri kecil kan yang seperti ini nih, yang kecil-kecil seperti ini. Dan ini sudah tidak mungkin bisa mengejar yang besar ini. Sehingga kita harus bersihkan. Fungsinya atau gunanya itu supaya nutrisi yang masuk itu fokus ke beri-beri yang besar. Itu salah satunya. Beri-beri maksudnya berarti ini yang sudah bentuk anggur seperti ini. Ini nutrisi itu nanti akan full masuk ke beri ini sampai ke pematangan. Nah, ini contoh kayak ini kecil, ini potong, kita buang. Pokoknya pengangguran itu bebas, berkreasi, kita coba-coba. Iya, banyak yang harus kita buang. Ini di awal sangat rapat, Mas. Bunga terus menjadi beri kecil itu rapat sekali, dan tahapan penyortiran ini bisa 2-3 kali. Di awal kita sudah pernah sortir, lah ini sortir yang mungkin yang keduanya. Karena apa? Kalau tidak disortir, ini menjadikan buah itu rapat sehingga bisa menjadikan buah itu terlalu berdesakan, terus buahnya bisa pecah. Pertumbuhannya juga terhambat. Yang seperti ini kita buang. Nah, ini kita buang. Terus nggak apa-apa, jangan merasa iya sayang-sayang lah, nanti hasilnya justru akan lebih bagus atau lebih sesuai harapan. Ini jenis ninel yang iya yang ya, setelah dipelajari ya setahun yang lalu, berdasarkan pengalaman, ninel itu cenderung lebih kuat ya, lebih cepat berbuah juga, terus tahan terhadap hama maupun cuaca khususnya di sini. Sehingga beberapa pohon ini di antara 6 pohon ini 4 di antaranya kita ninel. Yang 2 itu ada banana, tetapi banana itu baru kembang, baru coba kembang. Terus yang kedua transfigurasi itu juga ada. Nah, ini yang disebut beri, Mas. Setelah pecah bunga, ini jadi beri. Ini nanti kalau tahapan pemberian pupuk ataupun nutrisinya melalui zat yang namanya giberlin. Nah, ini kita nanti celup bunga ini ke dalam cairan yang sudah dilarutkan unsur giberlin. Nah, ini kan cukup rapat. Nanti setelah agak besar kita harus mulai sortir, mulai buang yang kira-kira kurang produktif. Setahu saya ketika jarak dari buah itu bisa disisakan 5-6 daun. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kebetulan dulu ini sudah kita pangkas sebenarnya, Mas. Sudah kita pangkas, tapi di sini ternyata sprout lagi. Gak apa-apa sih, kalau lokasinya masih bisa memungkinkan, gak apa-apa, disprutkan lagi, gak masalah. Bunga ini yang baru mekar dari brokoli, terus ketika sudah kita celupkan zat giberlin ya namanya, hormon giberlin, itu kini bunga mecah, Mas. Nah, bahan berinya yang ini nih, yang di tengah. Yang di tengah-tengah kecil ini nanti yang akan menjadi beri, menjadi buahnya. Yang ini kuncup-kuncupnya ini lepas. Alamiah kita juga bisa goyang-goyangkan kayak gini. Nah, goyang-goyangkan kayak gini, yang tersisa ini biasanya ya yang kuat. Seperti itu. Di sinilah ya ibarat aplikasi di tempat kami itu memakai siramannya itu memakai air cucian beras, air taji. Ternyata sangat efektif bagi saya. Nggak tahu teman-teman itu aplikasinya seperti apa siramannya, pakai air biasa atau enggak. Saya tetap setiap nyiram itu pakai air taji. Kita biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tergantung melihat kondisi media. Kalau media dirasa masih cukup lembab, karena anggur itu kebanyakan air juga kurang bagus. Berapa?
Nah, contoh seperti ini Mas. Ini juga kekeliruan kami di awal. Ini contoh sangat padat. Ini kalau buahnya ini misalnya menjadi besar, ini tumpukannya semakin rapat, bisa terjadi salah satu kalah dan pecah, biasanya seperti itu. Makanya gunanya sortir tadi itu ya seperti ini, meminimalisir buah rusak, buah pecah dan sebagainya. Jadi tidak mesti begitu tumbuh bunga langsung dibiarkan. Dibiarkan enggak, kalau itu ini kebetulan. Sortir menjadi wajib ya Mas. Ini ada yang sudah Maksimal buah. lepas Mas. Boleh dicicipi Mas, silahkan. Tapi ini masih kecut, jelas masih kecut. Tapi itu belum matang, jelas masih ada asemnya. Contoh-contoh yang ini yang sudah kita pakai hormon. Iya. Karena saya pengangguran dan konsepnya itu boleh coba-coba, kita ada satu dompol yang sengaja memang kita tidak masukkan unsur hormon giberlin itu. Ini ada contohnya di belakang Mas, di depan, mohon maaf. Nah ini nih, ini utuh apa adanya. utuh apa adanya. Tapi dari segi pertumbuhan ini lebih kaku Mas, kaku sekali karena hormon giberlin itu melenturkan tangkai buah ya, juga memanjangkan sehingga buah cenderung seperti inilah ya, panjang, tidak mengkerut ya. Ini kan cukup bisa dirasakan lah. Ini kaku sekali, kalau yang ini lentur sekali, mau digoyang-goyangkan kayak apa, ini lentur sekali. Nah itu perbedaannya seperti itu. Nah, pencelupan hormon giberlin sendiri itu ada, kalau tidak salah 4 tahap Mas. Pertama ketika brokoli itu ya munculnya bunga. Ini nih hampir mendekati ini seperti brokoli Mas. Ini kalau ini bunga baru dan memang baru belajar berbuah sehingga brokolinya juga kurang rapat. Nah ini sudah dicelupkan sekali Mas. Ini setelah brokoli kita celupkan lagi pada posisi seperti ini. Ini kan mendekati mekar. Nah ini sudah mendekati mekar berarti 2 kali. Nah ini mekarnya seperti ini Mas. Ini sudah mekar. Ini ketika seperti ini jangan dulu. Nah, 1 kalinya setelah berbentuk seperti mana ya tadi? Ini nih. Ini kan sudah menjadi berry ya, istilahnya ini dicelupkan sekali lagi. 3 berarti ya, 3 tahapan ya. 3 tahapan dan udah. Yang kayak gini dibiarkan, ini jangan dicelupkan. Ini seperti ini terakhir dan hasilnya seperti ini. Lebih panjang tangkainya, lebih lentur. Ya intinya seperti itulah, kurang lebih. 4 tahap Mas. 4 tahap. Waduh, ada hama apa ini? Ini nih, ini jenis hama Mas. Kita bisa lihat itu. Ini harus disemprot. Nah, ini contoh hamanya nih. Ini telur ulat. Itu ulat Mas. Ulat kan lagi berjalan-jalan. Nah, ini cukup bersiko ini untuk tanaman anggur. Kelihatan untungnya. Nah.